Bismillah. Ya Allah. Astagfirullah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, al musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah. Karena segala sesuatu yang kita nikmati dan kita rasakan mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling pantas untuk kita balas dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala melainkan kita bersyukur kepadanya dan kita menjalankan perintah-perintahnya. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini dan belajar kita tentang agamanya, mudah-mudahan termasuk salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan untuk kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufiknya, kemudahan untuk bisa mencontoh dan meneladaninya serta meniru di dalam segala kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Fi rasulillah, telah terdapat suri tauladan bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan seluruh aspek kehidupan Nabi adalah teladan bagi kita. Bukan hanya satu bagian tapi seluruhnya. Di dalam akidah, di dalam ibadah, di dalam keluarga, di dalam seluruh hal terhadap apa yang dituntun di dalam agama ini, maka dialah sebagai teladan kita. Ikhwafillah, malam ini kembali kita melanjutkan membaca kitab Tarbiyatul Aulad fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Pendidikan anak dalam naungan Al-Quran dan Sunnah. Masuk kita pada halaman yang ke-10, yaitu tentang Du'aul Anbiya was Salihin bi Dzurriyyah. Salah satu keindahan yang kita dapatkan di dalam Al-Quranul Karim,
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita doa-doa para anbiya dan doa-doa orang saleh. Yang ini menunjukkan betapa perhatian mereka terhadap anak dan keluarga mereka. Di antara doa yang dituliskan oleh pengarang kitab ini adalah doa Zakaria alaihissalam. Di antara doa beliau adalah Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-38. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sini kan kisah yang mana Zakaria bersama Maryam, seorang wanita yang luar biasa taatnya kepada Allah, wanita yang menjaga kesuciannya. Allah Subhanahu wa taala muliakan dia. Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka. Makanan dan buah-buahan yang ada di musim panas yang ada di musim dingin dan sebaliknya. Sehingga Zakaria bertanya kepada Maryam, "Anna laki hadha?" Dari mana ini semua wahai Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Melihat jawaban Maryam, maka Zakaria alaihissalam semakin terdorong untuk memiliki keturunan. Zakaria sudah lama menunggu sang buah hati, tetapi kemudian belum Allah takdirkan, dan disinilah Allah Subhanahu wa taala menceritakan hunalika da'a Zakaria rabbah. Nah, disitulah Zakaria bermohon kepada Rabbnya, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, kata Zakaria, karuniakanlah bagiku dari sisimu dzurriyyatan thayyibatan. Apa itu? Keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, dan sungguh engkau maha mendengarkan doa. Ada beberapa faedah dari doa Nabi Zakaria. Yang pertama, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar keturunan, tetapi apa? Keturunan yang baik. Bila mana kita berdoa kepada Allah, maka dalam doa kita itu mintalah kepada Allah keturunan yang baik-baik. Bukan sekedar kita minta keturunan, ya Allah berikan aku keturunan. Nah, Zakaria mengajarkan kepada kita sifat keturunan yang kita minta. Yang kedua, di antara faedah dari doa Nabi Zakaria ini, bahwa doa merupakan pondasi keluarga. Doa adalah fondasi keluarga. Zakaria ini, ikhwatal kiram rahimakumullah, dikaruniakan anak di usia senja. Ada riwayat yang mengatakan di usia 100 tahun. Menikah di usia 30, lebih kurang 70 tahun dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakaria mengajarkan keteladanan tentang bersabar di dalam menunggu keturunan. Zakaria mengajarkan kepada kita keteladanan di dalam istiqamah menjalankan satu ibadah, ibadah doa. Karena banyak orang yang memulainya, tapi tak banyak orang yang bisa bertahan. Banyak orang yang memulai doa sungguh-sungguh, Pak. Tapi kemudian tidak banyak orang yang bisa bertahan lama. Bila mana doanya belum terkabul, terkadang kita sudah berhenti. Zakaria alaihi salam mengajarkan kepada kita keteladanan ini. Keteladanan di dalam kesungguhan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ulang, faedah yang kedua, bahwa doa merupakan pondasi keluarga ini. Jangan tinggalkan berdoa
kepada Allah untuk anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita. Karena doa merupakan ibadah yang agung di dalam agama kita. Ini pelajaran yang kedua. Yang pertama apa tadi? Meminta kepada Allah bukan sekadar keturunan, tapi mintalah keturunan yang baik-baik. Yang kedua, bahwa doa merupakan pondasi ibadah, pondasi keluarga. Zakaria mengajarkan kepada kita, di dalam keluarga ini kita selalu berdoa meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun hari ini yang kita minta belum dapat, tidak masalah, karena doa tidak ada satupun yang ditolak oleh Allah. Allah katakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada aku, pasti aku kabulkan, kata Allah. Aku beri permintaan kalian. Maka tidak ada orang yang sengsara bila mana dia banyak berdoa. Justru dia akan beruntung jika selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara faedah daripada ayat ini adalah di antara adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan memujinya. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau Maha mendengarkan doa. Kita sanjung Allah, kita puji Allah dengan menyebut salah satu asma dan sifatnya. Allah yang Maha mendengar, Allah yang Maha mengabulkan. Makanya di antara salah satu cara kita berdoa kepada Allah, kita bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang indah. Maka itu kita sebut, Ya Rahman irhamni, Ya Razzaq urzuqni. Ya, wahai zat yang pemberi rezeki, berikan kepada rezeki padaku. Itulah salah satu atau tiga faedah yang bisa kita ambil. Apakah cuma doa Nabi Zakaria dalam Al-Quran? Tidak. Masih banyak doa-doa yang lain daripada para anbiya. Yang semisal dengan doa ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doanya? Rabbi ahabli minas salihin. Itu doa yang kedua dari doa para anbiya. Rabbi habli minas salihin. Baik. Ada lagi doa yang lain? Doa Nabi Nabi Ibrahim juga ya. Di antara doa Nabi Ibrahim juga apa? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa Nabi Ibrahim. Baik. Kita masuk kepada doa yang kedua yang dituliskan oleh pengarang kitab ini adalah doa dari hamba-hamba Allah yang saleh. Doanya Ibadur Rahman. Allah Subhanahu wa taala merekam dalam surat Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baik, ikhwatal kiram. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami, berikanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan-keturunan kami yang menyejukkan pandangan kami, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ada beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa di antara sifat Ibadur Rahman adalah sangat perhatian kepada keluarga. Ini salah satu buktinya. Doa ini adalah dalam rangkaian sifat-sifat Ibadur Rahman yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Furqan. Salah satu perhatian mereka adalah pada keluarga. Mendoakan keluarga itu adalah ciri hamba-hamba Allah yang saleh. Dan bukan hanya sekadar memberikan perhatian doa, tapi termasuk juga memberikan perhatian pada pendidikannya. Bukan hanya sekadar memberikan perhatian fisiknya, mencukupkan kebutuhan zahirianya,
Tapi kita sebagai ibadur rahman, hamba-hamba Allah, kita juga harus memberikan perhatian kepada nutrisi ruh anak-anak kita, keimanan mereka, adab mereka, akhlak mereka. Itu adalah bagian yang tak terpisahkan. Ini yang pertama, bahwa di antara ciri ibadur rahman, di antara ciri orang-orang beriman adalah perhatian kepada keluarga. Karena banyak apa orang hari ini enggak perhatian kepada keluarga, cuek, tidak mau tahu dengan keluarga, tidak mau tahu dengan pendidikan anaknya. Dia merasa sudah cukup belajar di sekolah, kalau dia cukup untuk memberi nafkah. Sering saya sampaikan ikhwatal kiram, jangan kecilkan tugas mulia yang Allah berikan kepada kita sang lelaki. Salah satu tugas kita memang mencari nafkah, tapi itu bukan satu-satunya tugas. Karena banyak orang sudah merasa bertanggung jawab dan sudah melaksanakan tugasnya dengan maksimal hanya dengan memberikan nafkah. Padahal tugas utamanya bukan itu saja. Banyak tugas kita sebagai ayah, sebagai suami adalah memberikan pendidikan kepada mereka. Ini yang pertama. Ciri orang-orang yang beriman adalah memperhatikan keluarga. Yang kedua di antara pelajarannya adalah sebagaimana urutan ayat ini, bahwa anak itu karunia Allah. Nah, itu dia. Anak itu mutlak karunia Allah. Rabbana hablana. Tidak ada satupun yang punya kuasa di situ. Bahkan meminta anak laki-laki dan perempuan tidak bisa. Kita menentukan tidak bisa, tapi hanya bisa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara pelajarannya, bila mana kita menginginkan keturunan yang menyejukkan mata, maka jadikan masing-masing dari kita berusaha untuk menjadi penyejuk mata pasangannya. Nah, di sini Allah sebutkan azwajina min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, karuniakan kepada kami pasangan keturunan yang menyejukkan pandangan. Nah, ikhwatal kiram, kata pasangan sebelum keturunan ini menandakan bahwa bila mana kita menginginkan keturunan yang bisa menyejukkan pandangan, maka jadilah pasangan yang berusaha untuk saling bisa menyejukkan pandangan pasangannya. Sang suami berusaha untuk menyejukkan pandangan istrinya. Istri berusaha untuk bisa menyejukkan pandangan suaminya. Maka seiring sejalan dengan apa yang Allah pesankan di dalam Al-Quranul Karim, litaskunu ilaiha, bahwa keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang Allah Subhanahu wa taala jadikan masing-masing mereka keluarga yang saling mampu menyejukkan pandangannya. Jadi itu bahasa kita hari ini sungguh sangat sulit untuk menghadirkan anak yang bisa menyejukkan pandangan bila mana ayahnya, ibunya belum mampu atau belum berusaha untuk saling. Gak mungkin bang, anaknya akan anak-anak yang taat, yang baik, tapi orang tuanya saling merendahkan, saling menghina, bahkan saling membelakangi dan seterusnya. Tidak mungkin, karena sesungguhnya anak itu adalah cerminan kita. Nah, yang keempat, pelajaran berikutnya adalah tentang yang kita dambakan dari keturunan kita adalah menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Imam Al-Qurtubi, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa meliputi pertama adalah ilmu, keteladanan di dalam ilmu. Kedua, keteladanan di dalam amal.
Dan yang ketiga, keteladanan di dalam akhlak. Ini dia, 3 ini. Generasi yang kita inginkan, generasi waja'alna lil muttaqina imama, pemimpin bagi orang yang bertakwa. Pemimpin bagi orang yang bertakwa dalam bab apa? Kata Imam Al-Qurtubi, di dalam keteladanan terhadap ilmu, keteladanan terhadap amal, keteladanan terhadap akhlak. Yang kita minta sama Allah agar Allah berikan kepada kita anak-anak yang berilmu, anak-anak yang semangat mengamalkannya, serta anak-anak yang memiliki akhlak yang mulia. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Di sini Syekh menyebutkan tentang faidatul waladis saleh. Apa yang kita dapatkan ketika anak kita menjadi anak yang saleh atau salehah? Al-waladus salihu ni'matun minallahi ta'ala. Yang pertama, bahwa orang yang mendapatkan anak yang saleh itu merupakan nikmat yang agung dari Allah Azza wa Jalla. Nikmat yang datang dari Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min 3. Bila mana seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputus seluruh amal kecuali 3 perkara. Yang pertama, sadaqatin jariyatin. Sedekah jariah takkan pernah putus. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, baik orang yang punya mengamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Kemudian ilmu itu pun diamalkan oleh orang lain. Yang ketiga adalah waladin salihin yad'u lahu. Inilah as-syahid daripada hadis ini, bahwa di antara faedah kita mendapatkan anak yang saleh itu adalah dia akan mendoakan kita nanti saat kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Saat kita sudah berada di liang lahat, ya, maka kita akan didoakan oleh mereka, yad'u lahu. Maka anak yang saleh tidak putus doa untuk orang tua. Karena dari sisi fi'ilnya Nabi menyebutkan yad'u lahu, yang menunjukkan al-istimrariyah, bahwa sang anak yang saleh selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tidak pernah terputus. Maka itu ikhwafillah, doakan orang tua kita, ibu bapak kita. Ada sebuah hadis disebutkan, bukan hadis, perkataan para ulama. Ya, seperti kalau tidak salah dari Wahab Ibnu Munabbih. Wahab Ibnu Munabbih mengatakan, man waqqara walidayhi razaqahullahu waladan yuwaqqiruh. Orang jika dia menghormati orang tua, maka Allah akan karuniakan kepadanya anak yang akan menghormatinya. Wa man lam yuwaqqir walidayhi razaqahullahu waladan lam yuwaqqiruhu. Bila mana dia tidak menghargai orang tua, maka Allah akan berikan kepadanya anak yang tidak menghargai. Jelas? Ini perkataan Wahab Ibnu Munabbih. Dari sini kita dapat ambil bahwa memang di antara kemuliaan seorang mukmin adalah berbakti kepada orang tua, memuliakan mereka, menghargai, memberikan ta'zim kepada mereka. Dan itu bisa dengan ucapan, bisa dengan sikap, dan bisa dengan perbuatan. Maka dalam Islam tidak mengenal namanya hari ibu, hanya tanggal tertentu. Ada hari bapak? Enggak ada bang ya? Buat hari bapak enggak? Islam mengajarkan kita untuk berbakti sepanjang hayat kita kepada mereka. Bahkan saat mereka meninggal dunia pun kita masih punya kesempatan untuk menunjukkan bakti kita kepada merekanya dengan apa? Wa yad'u lahu, mendoakan orang tua kita. Jelas. Maka di sini ikhwafillah, ketika orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan untuk tidak menghormati orang tuanya. Bila mana kita ingin dihormati oleh anak-anak kita. Pernah saya ceritakan apa di kajian mana ya?
seorang anak bang, dia sangat gemar menulis, menggambar, gitu kan? Menggambar, apa saya sampaikan di seberang kayaknya dulu ya. Setelah dia buat gambar rumah, gitu kan? Lalu kemudian dibuatlah kamar-kamar di rumah itu. Lalu ada sebuah kamar kecil yang berada di belakang paling sudut. Lalu sang ayah bertanya, ini kamar siapa? Ini nanti kamar ayah bila mana ayah sudah tua. Kaget ayahnya. Kenapa kamar ayah di sini? Karena ayah menjadikan kamar untuk kakek dan nenek di sebuah ruangan yang sempit seperti ini. Bayangkan. Bagaimana tidak anak akan melakukan hal yang sama kepada apa yang dilakukan oleh sang ayah? Bayangkan itu. Ini nanti kamar ayah kalau ayah sudah tua. Karena ayah memperlakukan ya kakek dan nenek di sebuah tempat, ditaruh di situ, ya mereka di kamar yang sempit, sementara ayah ya berada di ruangan yang sangat besar. Auzubillah. Ikhwafillah. Nah, hadis yang kedua, di antara keutamaan kita mendapatkan anak yang saleh, hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam rawahu Ahmad dan Ibnu Majah, bahwa seorang laki-laki akan diangkat oleh Allah derajatnya di dalam surga. Seorang hamba akan diangkat oleh Allah derajatnya di dalam surga. Karena surga tidak satu tingkat. Surga itu bertingkat-tingkat dan levelnya tidak sama. Diangkat oleh Allah sehingga hamba itu berkata, fayaqulu ya Rabbi anna hada. Wahai Rabbku, kata dia, dari mana ini aku dapatkan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bistighfari waladikalak. Ini adalah doa yang dipanjatkan oleh anakmu, permohonan ampunan yang mereka doakan untukmu. Bayangkan. Kita hari ini belajar ikhwafillah, bahwa kita akan mendapatkan kemuliaan dengan doa anak-anak kita. Hari ini kita bila mana berdoa kepada Allah, maka orang tua kita yang telah mendahului kita akan merasakan ya dan akan mendapatkan manfaat dari doa-doa kita berdasarkan hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam ini. Mereka yang telah mendahului kita, mereka yang sedang menanti doa-doa dari anak yang saleh, maka bila mana anaknya berdoa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya kemuliaan. Allah akan angkat derajatnya. Allah akan tinggikan kedudukannya. Bayangkan itu. Jangan pernah kita tidak mendoakan orang tua kita. Hadis yang ketiga, hadisun hasan akhrajah Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Nabi kita alaihi salatu wassalam, sab'un yajri ajruha lil 'abdi ba'da mautihi wa huwa fi qabrih. Ada 7 perkara yang terus mengalir pahalanya kepada seorang hamba dan dia telah berada di dalam kuburannya. Salah satunya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih. Dia meninggalkan anak yang selalu mendoakan dia setelah dia meninggal dunia. Bayangkan itu ikhwafillah rahimakumullah. Jadi ketika kita meninggalkan anak yang saleh, faedahnya luar biasa. Maka anak merupakan investasi akhirat kita, investasi ukhrawi kita. Kalau kita rincikan bahwa di antara yang 7 tadi, yang pertama adalah man 'allama ilman. Yang pertama dari 7 perbuatan yang tidak akan pernah berhenti mengalir pahalanya, 1, mengajarkan ilmu. Semangatlah kita mengajarkan ilmu, menyampaikan kebaikan kepada orang. Nabi mengatakan, ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Apa yang bisa kita sampaikan, dakwahkan. Yang kedua, au ajra nahran. Dia alirkan sungai.
Sungai itu mungkin sudah mati, tidak bersih, kotor. Dia biayai, lalu kemudian dialirkan sehingga sungai ini memberikan faedah yang banyak kepada masyarakat. Itu luar biasa. Walaupun sungai dari Allah yang buat, tapi kemudian mungkin kurang bersih, mungkin kurang baik, ya. Kemudian mungkin dangkal, dibiayai sama dia. Lalu kemudian airnya kembali bersih, jernih, dan debitnya banyak. Akhirnya masyarakat mengambilkan faedah. Maka ini yang kedua. Yang ketiga, au hafara bi'ran, atau dia menggali sumur, membuat sumur, kemudian airnya bermanfaat untuk masyarakat. Nah, misalnya ya di mushola kita ini, ya subhanallah, tentu butuh ya sumber air yang bersih, yang jernih untuk dipakai oleh kaum muslimin berwudu, kemudian untuk bersuci. Maka selama sumber air itu dipakai oleh kaum muslimin, kemudian selama itulah pahalanya akan terus mengalir. Saya punya salah satu jemaah kita di Bangkinang, Masya Allah tabarakallah, di mana masjid baru dibangun, maka dia orang yang pertama menawarkan diri, saya akan membangun nanti sumber air ini. Bahkan pesantren-pesantren begitu juga dia mengamalkan hadis yang mulia ini. Di mana masjid dibangun, dia yang pertama datang. Saya akan membiayai seluruh biaya untuk membangun sumber air ini, karena dia tahu hadisnya. Nah, selama air itu dimanfaatkan oleh kaum muslimin, maka selama itulah pahalanya akan mengalir kepada dia. Ya subhanallah, ya. Maka ini yang ketiga. Adapun yang keempat, awgharasa nakhlan, atau dia misalnya menanam nakhal, kalau di sini adalah kurma, ya, kemudian menanam apa saja, menanam tumbuh-tumbuhan yang kemudian bermanfaat, kemudian dimanfaatkan oleh orang. Nah, yang berikutnya adalah aubana masjidan, atau dia membangun masjid. Nah, seperti mushola kita ini dibangun oleh abangda kita. Ya, semoga Allah SWT menjadikan ini salah satu amal yang akan terus mengalir padanya nanti, ya, kebaikan-kebaikan yang akan diterimanya pahala oleh beliau nanti insyaallah taala. Aubana masjidan. Maka Nabi SAW menyebutkan ya apa saja yang dibangun, walau hanya ukuran masjid itu sebesar apa? Ya, sebesar bahasanya sangkar burung, ya. Tidak ada masjid sangkar burung. Tapi Allah tidak melihat kepada besar kecilnya. Tapi yang Allah lihat adalah ya seberapa ikhlasnya dia membangun itu. Karena tidak mustahil orang akan muncul ujub, muncul rasa ria, ya, ria bangga kepada dirinya, ya subhanallah. Nah, berikutnya adalah warratha mushafan, atau dia beli mushaf diwakafkan. Ini mushaf, ya, ini butuh mushaf masjid ini, dia beli 5, beli 10, wakafkan atas nama orang tua. Selama dibaca oleh orang mushaf itu, maka selama itulah akan terus mengalir pahala dan kebaikannya. Yang terakhir adalah meninggalkan anak yang selalu mendoakan kedua orang. Nah, inilah 3 hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manfaat ketika seorang mukmin mendapatkan anak yang saleh. Hadis yang pertama tadi tentang apa? Tentang 3 perkara yang tidak akan pernah putus kebaikannya. Termasuklah anak yang saleh yang mendoakan. Yang kedua, Allah angkat derajat kedua orang tuanya di surga dikarenakan doa anaknya di dunia. Yang ketiga, 7 perkara yang terus mengalir pahalanya, tidak akan pernah berhenti selama ia dalam kubur. Di antaranya adalah anak yang selalu mendoakan orang tuanya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tuanya. Taib ikhwafillah. Nah, setelah kita mengetahui tentang doa para anbiya dan orang-orang saleh dalam Al-Qur'anul Karim serta manfaat dan faedah memiliki anak yang saleh, maka Islam mewajibkan kepada kita untuk mendapatkan keutamaan itu dengan mendidik anak-anak kita. Masuk kepada pembahasan yang berikutnya, wujubu tarbiyatil abna 'ala salah. Wajib kita, tugas kita mendidik mereka
anak-anak kita dengan pendidikan yang baik. Oleh karena itu pula orang-orang yang dah ngaji sangat perhatian kepada keluarganya. Orang-orang yang sudah memahami kedudukan investasi anak ini, dia bukan sekedar di dunia saja, tapi nanti bahkan di hari kiamat kelak, ketika orang tuanya sudah masuk surga, malaikat Allah akan katakan salamun alaikum bima sabartum, keselamatan atas kalian, kata Allah, atas kesabaran kalian yang telah mendidik putra-putri kalian, yang telah bersusah payah. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Allah tahu bahwa kelelahan kita dalam mendidik anak ini luar biasa. Bahkan Imam Ibnu Qayyim mengatakan ada dosa-dosa yang kita lakukan ini tidak bisa diampunkan oleh Allah dosa ini, melainkan dengan ya kelelahan kita mendidik sang anak, sang putra-putri kita. Jadi kalau lelah pasti ya. Tidak ada orang tidak lelah ya bang. Masya Allah, tabarakallah, anaknya ya 3. Siapa? Boleh bertanya siapa yang paling banyak anak di sini? Ada yang 7 di sini. Belum ada, Imam? 6? Tidak juga. Abang 6. Sama kita. Yang 6 tidak ada. Masya Allah, tabarakallah. 2 anak cukup nampaknya nih. Itu teori lama Ustaz. Ketika kita sadar teori itu tidaklah bisa leh. Tidaklah bisa leh bang ya. Subhanallah. Pabrik pun tidaklah bisa. Nak menambah pun tidak bisa juga kan gitu kan. Alhamdulillah. 5, masya Allah. Abang 5 bang ya. Ya, berapapun lah. Yang penting pendidikan anak kita ya harus diperhatikan. Ya. Orang yang 2, yang 3, yang 4, yang 5, mari kita berjuang. Lelah pasti. Tidak ada orang yang tidak merasakan kelelahan, pasti. Apalagi di zaman yang hari, masya Allah, ujian yang sangat ketat dan sangat berat di zaman yang seperti ini. Maka berkata Syekh, wa ala dzalika yajibu 'alal aba'i wal ummahat al-'inaya bi tarbiyati abna'ihim 'ala shalah likay yakunu 'amalan salihan lahu fi hayatihim wa ba'da mautihim. Didiklah mereka ini dengan as-salah, dengan kesolehan. Didik mereka dengan pendidikan di atas kesolehan. Makanya kesolehan itu harus diwariskan, ikhwatul kiram. Ketika kesolehan ini diwariskan, maka kemudian Allah akan pertemukan kita di dalam surganya. At-Tur 21, masih ingat? At-Tur 21, saya kita bahas dulu. Pertemuan di seberang. Allah Ta'ala mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang tua yang beriman, keimanan orang tuanya itu diikuti oleh anak cucu mereka. Keimanan mereka ya diikuti oleh anak cucu mereka, maka kemudian Allah akan kumpulkan mereka semua dalam surga nanti. Maka wariskan kesolehan kita. Maksudnya kita harus berusaha kesolehan ini ditiru oleh anak-anak kita. Ditiru oleh mereka. Dulu orang tuanya rajin ngaji, anaknya semoga juga rajin mengaji. Orang tuanya rajin, ayahnya rajin ke masjid, anaknya ikut ke masjid. Orang tuanya rajin menuntut ilmu, anaknya pun rajin menuntut ilmu. Wariskan kesolehan ini. Tunjukkan bahwa kita didik mereka di atas as-salah. Sehingga harapan kita mereka menjadi ya, amal saleh, itu menjadi kebaikan, menjadi ketaatan, menjadi ya, amal saleh dalam kehidupan dunia dan di akhirat mereka. Ikhwatul kiram. Allah Ta'ala mengatakan dalil tentang wajibnya pendidikan anak itu, yang pertama dalam surah At-Tahrim ayat 6. At-Tahrim ayat 6. Dalil yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan wajibnya seseorang mendidik anak-anaknya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah. Yang dipanggil Allah itu siapa? Yang paling tepat khitabnya di sini itulah ada suami. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Nih, kalau di sini ada suami, ada istri, ada anak.
yang paling tepat khitab ayat ini untuk kepada kita pada suami. Qu anfusakum, jaga diri kalian kata Allah. Yang kedua, wa ahlikum, dan jaga juga keluarga kalian. Dan ini konsep di dalam keluarga. Maka dari sinilah kita faham bahwa tugas itu ada pada kita. Itu yang pertama. Tugas menjaga anak dari neraka itu bukan tugas sekolah. Tugas ayahnya dengan mendidik mereka dan menanamkan adab kepada mereka. Itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bagaimana seseorang bisa menyelamatkan diri dan keluarganya di neraka? Kata dia, dengan dua hal. Yang pertama, dengan mengajarkan ilmu kepada mereka. Yang kedua, dengan menegakkan adab pada mereka. Rahimakumullah. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita perintah qu anfusakum wa ahlikum nara, di sini juga terdapat faedah bagi kita, faedah bagi ikhwah yang akan masuk pada fase menikahkan putri-putrinya. Jadikan yang paling pertama di dalam pikiran kita bila mana putri kita sudah masuk fase pernikahan, maka carilah calon imam, calon suami bagi dia. Pesan Allah yang terdapat pada ayat ini. Maksudnya apa? Carikan suami dari putri-putri kita adalah laki-laki yang bisa menjaga dia dari neraka Allah SWT. Jangan hanya mencari laki-laki yang cukup secara ekonomi saja. Secara ekonomi saja. Karena tidak jaminan itu. Lihatlah siapa? Istri Asia ya, istrinya siapa? Firaun. Menangis setiap malam, mengadu kepada Allah, meminta agar Allah berikan kepadanya rumah di dalam surga. Wa najjini min fir'auna wa amali. Bayangkan, selamatkan aku dari Firaun dan seluruh perbuatan. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkan aku dari orang yang zalim. Kurang apa Asia hidup di sebuah tempat yang mewah, di istana, semuanya lengkap, semuanya tersedia, pelayanan maksimal, istri raja. Tapi berdampingan dengan seorang laki-laki yang tidak beriman, yang tidak tahu tujuan kehidupan, yang tidak tahu tentang visi besar Allah menciptakan dirinya, dia akan hidup dalam kesengsaraan. Maka itu ikhwafillah, apa yang kita harapkan kepada laki-laki yang untuk dirinya sendiri tidak tahu, untuk dirinya sendiri tidak bisa menjaga dirinya dari neraka, apalagi nanti istrinya. Singkatnya begini, kalau kita sudah masuk pada fase menikahkan putri kita, maka carikan suami yang mampu mengarahkan, mendidik, menjaga dia dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Ketika dia datang ke kita minta, nikahkan saya Pak dengan anak Bapak misalnya, boleh, tak dosa. Kamu dari mana nak? Tanya semua. Lihat pemahaman agamanya. Lihat pemahaman agamanya. Dan lihat bagaimana komitmen beragamanya. Perhatikan itu. Bagaimana akidahnya. Kalau anak ini, ya walaupun mungkin secara penghasilan biasa, tidak ada masalah. Karena rezeki itu Allah yang beri. Tapi kalau masalah akhlak, iman ini tidak ada, kosong, maka semua akan berantakan. Tapi bila mana agamanya ada, kata Nabi SAW, dan akhlaknya juga mulia, fazawwijuhu. Kalau datang kepada kalian, kata Nabi SAW, seorang laki-laki yang agamanya bagus dan akhlaknya juga bagus, fazawwijuhu, maka nikahkan dia dengan putri kalian, kata Nabi SAW. Kalau tidak akan terjadi fitnah. Maka kita sebagai seorang suami
harus ya punya pemahaman tugas kita menjaga diri, istri dan keturunan kita dan ke Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebagai bentuknya seperti apa? Bentuknya begini. Kalau kita sebagai orang tua atau sebagai suami lah dalam katakan, kita tidak akan sembarangan dalam mencari rezeki. Itu salah satu contohnya. Kenapa kita harus teliti dengan mencari rezeki? Karena Nabi mengatakan lahmun nabata an suhtin fannaru aula bihi. Seorang daging daging seseorang yang tumbuh di dasari dengan sumber rezeki yang haram, maka yang mendekati bukan surga Allah tapi neraka. Bayangkan, anak tumbuh besar, fisiknya kuat, tapi ternyata dari sumber yang haram. Maka salah satu bentuk aplikasi dari ayat ini apa? Kita tidak mengambil rezeki kecuali dari sumber yang nazar. Kita dengarkan nazar sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Dalil wajibnya kita mendidik anak kita dengan pendidikan kesolehan adalah firman Allah dalam surat Tahrim ayat 6 tadi. Nah, Allah Ta'ala mengatakan, wahai orang beriman, ku anfusakum, jaga diri kalian. Ini khitabnya untuk kita.
Tugas kita ini adalah menjaga diri kita dari neraka Allah. Nah, tugas kedua kita, bukan kita saja yang selamat, tapi selamatkan keluarga dan anak keturunannya. Makanya ketika ada seorang wanita yang datang kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, dia mengatakan, "Adzatu ba'lin anti?" Apakah engkau sudah menikah? Kata dia, "Iya." "Fanzuri aina anti min." Maka lihatlah posisi kamu di dalam keluargamu, dalam hadapan suamimu. Maksudnya bagaimana? Huwa naruki wa jannatuki. Kata Nabi alaihi wasallam, suamimu itu apa? Nerakamu dan dia adalah nerakamu dan surgamu. Bila mana sang suami mendidik istrinya, menyuruh untuk taat, beribadah kepada Allah, kemudian menjaga dirinya dari segala hal yang akan merusaknya, menyuruh istrinya untuk berpakaian dengan sempurna, itu adalah tugas kita. Itulah tugas kita. Makanya seseorang yang tidak perhatian kepada keluarganya, bahkan membiarkan istrinya berjalan dengan siapa saja, duduk dengan siapa saja, datang menjemput siapa saja, itu disebut dengan dayus di dalam agama kita. Suami yang dayus itu suami yang tidak ada cemburu kepada keluarganya, tidak ada rasa ghirah terhadap keluarganya, baik itu istri dan anak-anaknya. Dia tidak ada rasa cemburunya. Dia anggap itu biasa. Dia anggap itu urusan kantornya, atau dianggap itu adalah hal yang lumrah dalam budaya masyarakatnya. Tidak. Islam mengatur. Makanya para ummahat yang bekerja tetap menjaga diri dan batasan agama tetap dipegang. Tidak boleh sembarangan untuk duduk bila mana rapat, atau bercanda lepas dengan yang bukan muhrimnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu kita jaga dan kita pesankan kepada putri-putri kita, kepada anak-anak kita semuanya. Apalagi kita sang laki-laki. Jangankan masuk surga, kata Nabi SAW, laki-laki dayus itu tidak akan mencium surga. Nah, kita sudah diserahkan oleh orang tuanya kepada kita, kita yang bertanggung jawab. Kita yang punya amanah besar di dalam menjaga dia dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tugas yang Allah amanahkan kepada kita, menjaga diri dan keluarga kita. Maka lihatlah bagaimana Nabi kita SAW dalam menjaga keluarganya. Kita sering sampaikan dalam bab ini adalah kisah Hasan yang memakan kurma sedekah. Ketika itu Nabi di masjid dan melihat Hasan mengambil kurma sedekah lalu kemudian dia masukkan ke dalam mulutnya, dimakan. Nabi bukan biarkan cucunya makan, tapi Nabi SAW panggil dan keluarkan, bahkan telunjuk Nabi SAW masuk ke dalam mulut Hasan agar Hasan memuntahkannya. Ini pelajaran dari Nabi dalam menjaga diri dari yang haram. Mungkin kita bisa bicara, itu kan masih kecil, belum ada dosa, belum mukallaf, iya. Tapi kita sudah harus ajarkan kepadanya tentang halal dan haram. Nabi ketika melihat salah seorang sahabat, anak-anak sahabat yang memakai gelang, kemudian ditanya oleh Nabi SAW, lihat. Tidak dibiarkan, tapi ditegur, diberikan pembelajaran oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam. Ketika dia memakai kalung, kalau tidak kalung maka ditanya oleh Nabi SAW, kenapa laki-laki tidak memakai kalung? Itu ditanya oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam dan itu diberikan perhatian. Ini bukan hal yang biasa. Sama hari ini ikhwatul kiram, anak-anak kita pulang sekolah, sekarang sudah aktif sekolah maka para ummahat lihat tas anak-anaknya, lihat tas putra-putrinya, periksa apa isi tasnya.
Barangkali ada mainan yang tidak pernah kita belikan ada di tasnya, atau pensil buku yang tidak kita belikan tetapi ada di tasnya. Tanyakan kepada anak-anak kita, ini punya siapa, Nak? Bisa jadi memang itu hadiah dari gurunya, atau mungkin hadiah dari temannya. Dan bila mana itu dari gurunya, mesti kita cross check. Afwan Ustazah, benar ini Anda dapat hadiah? Sampai seperti itu kita memperhatikan ya. Apalagi anak-anak kita misalnya bawa ya sekantong rambutan balik ke rumah. Rambutan binjai pula lagi Bang ya. Ya kan? Jangan kita pula yang dulu membukanya. Dari siapa, Nak? Pertanyaan kita dari siapa? Dari tetangga, dari teman Bunda. Siapa teman Bunda? Sebutkan nama sama dia, kita tanyakan dulu. Sini Umi cross check dulu. Kalau ternyata itu benar, alhamdulillah ya kita makan sama-sama. Makanya di dalam Islam ini seluruhnya itu diperhatikan. Bukan sekadar hal yang zahir, tapi bahkan sampai pada bab bentuk kecil. Bahkan dalam bab urusan tetangga kita sudah sampaikan juga. Bertetangga itu dengan orang-orang yang soleh, apalagi dengan orang yang hati-hati dalam mencari rezeki. Bertetangga dengan orang yang soleh, berhati-hati tidak mencari rezeki, itu bahagia kita, Pak. Karena bisa jadi anak kita main di tempat tetangga kita. Mungkin kita disuguhkan mereka makanan oleh orang tuanya. Nah, kalau sumber rezekinya halal, alhamdulillah. Tapi kalau sumber rezekinya ribawi, ya kita takut, Pak. Kalau berpengaruh nanti kepada anak-anak kita. Jelas? Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, wajibnya kita dalam pendidikan anak kita adalah surah Taha ayat 132. Allah Ta'ala mengatakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Allah katakan ini kepada Nabi Ismail ya, wa'mur ahlaka bis salati, perintahkanlah keluargamu salat. Memerintahkan keluarga salat itu perintah Allah. Dan Nabi SAW telah memerintahkan kepada kita untuk memerintahkan anak kita salat pada usia 7 tahun. Muru auladakum bis salati wa hum abna' 7 sinin. Usia 7 tahun itu usia perintah. Apakah salat saja Ustaz? Tidak. Walaupun salat yang disebutkan oleh Nabi, tapi seluruh syariat. Kalau masuk bulan Ramadan usianya 7 tahun, besok bahasa kita, nak besok kamu puasa. Di bahasa kita bukan lagi bahasa ajakan, bukan lagi pilihan, tapi bahasanya perintah. Salat kamu nak, salat. Puasa. Yang perempuan kalau dia sudah pakai hijab, kamu pakai jilbab kalau main di luar rumah. Bahasa kita bahasa perintah. Maka kemudian semuanya dalam usul syariat kita ini, apapun dia itu harus di usia 7 tahun sudah bahasa perintah. Dan Nabi SAW telah menyebutkan kepada kita betapa ya usia 7 tahun itu Allah Subhanahu wa taala juga sudah katakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Nah, kalau kita runutkan 5 kali sehari semalam, ya, itu kalau setahun kan luar biasa. Ya, 5 kali 365 hari. Itu berapa tuh? 1.800-an sekian ya. Maka wajar di usia 10 tahun anak, bila mana tidak sholat maka diberikan evaluasi. Usia 7 perintah, 8, 9 itu evaluasi. Usia 10 bila mana tidak sholat, itu wajib sudah diberikan hukuman. Pukulkan kata Rasulullah SAW, pukulan yang mendidik. Maka kemudian yang paling indah di antara keindahan ayat ini apa? Wastabir 'alaiha. Karena memang merintah sholat anak itu tidak ringan, Pak.
Menyuruh anak putra-putri kita salat itu butuh mujahadah, butuh kesabaran yang tinggi. Bahkan Allah sendiri yang mengatakan wastabir 'alaiha. Kan asal katanya wasbir. Kata-kata sabara, sabara itu sabar. Tapi Allah tambahkan satu huruf wastabir. Kata para ahli lugah, setiap kali penambahan huruf itu penambahan makna. Artinya apa? Wastabir 'alaiha itu betul-betul butuh kesabaran yang ekstra. Hari ini anaknya sholat, besok enggak ya kan, rajin. Tetap jangan lalai. Makanya masyarakat pada umum kan orang nyuruh sholatnya kapan, maghrib aja kan? Ya, kan dulu kan sholat. Kenapa sih maghrib aja? Karena orang tuanya sholat maghrib aja. Subuh enggak ingat. Karena orang tuanya lewat juga subuh itu. Maka oleh karenanya 5 waktu. Kalau subuh kita bisa di rumah, mungkin zuhur dia di sekolahnya kan? Atau asar telah di rumah, maghrib, isya telah di rumah, sudah. Bahasa kita untuk memerintahkan mereka sholat. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka ini yang harus kita pahami. Allah kaitkan satu pembahasan tentang sholat ini. La nas'aluka rizqan. Ini kata Allah, tidak kami minta rezeki sama kamu. Terkadang memang orang gara-gara bekerja lupa, gara-gara mencari rezeki lupa sholat. Banyak ini terjadi. Alasan pekerjaan orang tak sholat. Alasan ya mencari rezeki orang yang tak sholat. Padahal yang memberi rezeki dia adalah Allah yang memerintahkan dia sholat. Bayangkan itu. Sholat tidak dikerjakan. Maka Allah katakan, la nas'aluka rizqan. Kami tidak minta rezeki kepada kamu. Artinya apa? Kami sudah jamin rezeki kamu. Tugas kamu hanya perintahkan sholat ya pada keluargamu. Perintahkan sholat. Di saat mencari rezeki, cari rezeki. Di saat bekerja, bekerja. Jangan benturkan antara ibadah ini dengan pekerjaan. Jangan dikira ya ibadah ini akan menghalangi rezeki. Justru ya di saat kita bertakwa, rajin beribadah kepada Allah, akan Allah bukakan pintu-pintu rezeki yang lainnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Apalagi musim ya orang pedagang misalnya kan, pas azan masuk banyak pula membeli kan. Kebangunan misalnya kan. Ya, banyak godaan itu bang. Ya, gimana cara? Ya kita layani, tapi tidak boleh kita tinggalkan sholat kita. Jangan sampai nanti ya tinggal terus jamaah kita, bahkan mungkin tidak lagi kita berjamaah. Kita siasati macam mana caranya. Kan ujian itu terkadang subhanallah ya Allah berikan kepada kita dari sisi-sisi yang mungkin kita tidak bisa bayangkan. Ikhwal kiram. Nah, apa kata Allah? Nahnu narzuquka. Kami yang beri rezeki kamu. Jangan kamu pikirkan ya. Kami yang beri rezeki kamu. Wal aqibatul taqwa. Kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Inilah 2 ayat yang dikatakan oleh Syekh tentang wajibnya kita di dalam mendidik anak-anak kita. Ya. Perhatikan tugas kita yang pertama menjaga diri kita. Maka bagaimana cara menjaga diri kita? Kita belajar agama. Tidak cukup dengan materi dulu di MDA, ya kan? Kita belajar agama Islam ini. Alhamdulillah, kemudahan Allah berikan kepada kita. Maka dengan kita serap ilmu, kita ajarkan kepada keluarga kita. Mana yang dibolehkan kita lakukan, mana yang tidak kita tinggalkan. Jadi kita menjadi guru. Ustaz, saya tidak banyak ilmu agama, tapi saya paham sedikit. Yang sedikit itu amalkan. Saya tidak tahu banyak dalil, tapi saya tahu hukum melalui belajar. Itu yang diamalkan. Nah, dalil yang kedua adalah Taha 132 tentang perintah Allah untuk memerintahkan keluarganya untuk salat. Adapun hadis yang disebutkan oleh muallif kitab, hadis dari Abdullah bin Umar, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan kalian bertanggung jawab dengan yang dipimpin. Ya. Masyarakat
adalah bagian yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Nah, di dalam keluarga, anak dan keluarga kita, anak dan istri kita, itulah ya masyarakatnya. Kita yang bertanggung jawab dengan mereka. Makanya subhanallah, di dalam sebuah kalimat yang mana seorang suami atau seorang ayah sebelum Allah Subhanahu wa taala menanyakan bakti seorang anak kepada ayahnya, maka Allah terlebih dahulu akan menanyakan tentang tugas dia kepada anaknya, tanggung jawab dia kepada putrinya. Nah, jadi itu yang menjadi hal yang paling pokok dalam kehidupan kita. Bismillah. Sebelum Allah akan menanyakan tentang bakti anak kepada orang tua, maka orang tua ditanya Allah, sejauh mana kamu peduli dengan anak-anak kamu? Sejauh mana kamu mendekatkan mereka kepada pemahaman agama yang benar? Apa yang sudah kamu lakukan? Apakah anak itu dibiarkan tumbuh di lingkungan? Apakah anak itu akan hidup dengan arus zaman begitu saja? Kalau tanya kita di hadapannya nanti dari kiamat. Wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang pemimpin adalah seorang imam, pemimpin, dan dia akan bertanggung jawab kepada apa yang dipimpin. War rajulu ra'in fi ahli baiti. Atau fi ahlihi, seorang laki-laki pemimpin di keluarganya dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang wanita pemimpin di rumah suaminya. Ini pelajarannya luar biasa. Makanya wanita kalau sudah menikah ikut suami dan tinggal di rumah suami. Disebut oleh Nabi ini. Rumah itu dua. Bisa rumah permanen milik suaminya atau rumah kontrakan yang itu dikontrak oleh suami. Nabi sudah mengajarkan kita. Dia pemimpin di rumah suaminya. Ya. Dia bertanggung jawab di dalam rumah suaminya. Mengatur rumah itu, memanage rumah itu. Ingat ya, bukan pemimpin terhadap yang salah. Ya, terbalik Bang ya. Dia pemimpin di rumah suami. Disebutkan rumah itu yang mengatur dia. Maka dimanage lah kebersihannya, keindahannya, keteraturan rumah. Itu tugas seorang istri. Tugas seorang istri. Jangan suami yang diatur, ya kan? Suami yang diatur. Ya, suami tidak bisa lagi bergerak kemana-mana. Ya, tidak. Artinya dia memanage segala hal yang dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangganya. Dan dia bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Wal khadim ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang pembantu adalah bertanggung jawab di harta tuannya, dan dia akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan kalian akan bertanggung jawab yang dipimpin, ya. Ikhwafillah. Hadis yang kedua yang disebutkan oleh Syekh di dalam bab ini adalah muru abna'akum bis salati wa hum abna' sab'a sinin. Hadis yang kita bacakan tadi, perintahkan anak-anak kalian salat mereka di usia 7 tahun, wadribuhum 'alaiha wa hum abna' 'ashar wa farriqu bainahum fil madaji'. Usia 10 tahun mereka tidak salat, maka pukul. Kalau di usia 10 tahun, pisahkan tempat tidur mereka. Jelas ya? Pisahkan tempat tidur. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, tidak boleh lagi. Dan tidak boleh satu selimut bersama. Karena itu akan bisa menjadi potensi, ya, potensi munculnya fitrah-fitrah yang tidak baik nantinya. Rawahu Abu Dawud. Abdullah ibn Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i ithman ayyudayya man yaqut. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini luar biasa, ikhwan. Orang itu dianggap berdosa oleh Allah kalau dia
abai terhadap orang yang dia bertanggung jawab. Dia tidak peduli dengan keluarga, mau makan-makanlah, mau enggak. Ini berdosa di sisi Allah SWT. Sikap cuek, sikap tidak peduli, sikap tidak bertanggung jawab kepada keluarga itu dianggap berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kaum laki-laki ini, amanah kita adalah mencari nafkah dan mendidik mereka. Berikan kepada mereka semampu kita. Makanya Allah katakan kaidah di dalam memberikan nafkah apa? Ketika rezekinya lapang, lapangkan. Ketika rezekinya lagi sulit, sesuai kemampuan. Itulah kaidahnya di dalam memberi rezeki, memberi nafkah kepada keluarga kita. Kebetulan keuntungan dagang kita banyak, ya sudah, kita berikan. Keuntungan misalnya usaha kita meningkat, kita tingkatkan. Kita lapangkan pemberian kita. Tapi bila mana seorang suami, Bu, tidak lagi kondisinya semua yang dibuat tidak ada yang jalan, semua yang diusahakan semuanya macet. Ya. Sabarlah dengan kondisi itu dan terimalah sesuai kemampuan yang diberikan. Jangan dibuat suaminya tambah pusing. Karena tugas seorang istri bukan membuat pusing suami, tapi menenangkan suami. Litaskunu ini, agar sang laki-laki ini tentram dan tenang bersama pasangannya. Maka itu berikanlah ketenangan baik dengan sikapnya, baik dengan ucapannya, dengan akhlaknya, sehingga suaminya tentram, nyaman, walaupun berat ujian di luar sana dalam mencari nafkahnya. Maka ikhwafillah rahimakumullah, seorang laki-laki dianggap berdosa di sisi Allah bila mana dia tidak bertanggung jawab kepada keluarganya, tidak memberikan nafkah, tidak bertanggung jawab terhadap keberlangsungan keluarganya. Abai. Ada orang yang pergi kemudian tidak bertanggung jawab, Nauzubillah. Udahlah kerja ndak ada, kemudian menjual perkakas rumah. Ditambah lagi akhlaknya buruk. Ikut pula nyabu dan lain sebagainya. Sekenal beberapa cerita dari para jemaah kita yang diuji dengan ujian yang berat. Ujian keluarga ini ujian berat, ikhwatul kiram. Dapat pasangan udahlah enggak kerja, ketika dia enggak ada uang, maka gas-gasnya dijual, bahkan beras rumahnya dijual. Yang kerja istrinya. Nauzubillah. Maka kita harus berhati-hati di dalam menjaga amanah ini. Kita harus berhati-hati dalam menjaga amanah rumah tangga ini. Ini subhanallah, ini yang inilah yang menjadi pentingnya kita belajar bersama. Karena ini semua tidak akan berlalu begitu saja. Tapi keluarga ini akan terus terikat sampai nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita bisa bersama di dunia ini, maka kita juga berharap nanti bersama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beriman di dunia ini, maka kita berharap nanti keimanan ini akan mendatangkan manfaat di hari kiamat kelak. Makanya hal yang paling pertama yang teringat oleh seorang hamba ketika dia lulus ujian di alam barzakh, ketika Allah tanya man rabbuka, siapa Rabbmu, man nabiyyuka, siapa nabimu, wa madinuka, apa agamamu, dijawab sama dia, maka kemudian Allah berikan kepadanya, pertama adalah Allah lapangkan kuburannya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan berikan perbanan dari surga. Allah akan berikan aroma surga. Bahkan Allah tunjukkan tempatnya nanti di dalam surga. Pertama kali yang dia minta kepada Allah setelah dia lulus dari pertanyaan tadi, Allahumma aqimis sa'ah. Ya Allah, tegakkan kiamat. Kenapa? Cukup tegakkan kiamat? Tidak cukup, tapi agar aku bisa sampaikan kepada keluargaku. Bayangkan, Pak. Jadi
Urusan keluarga ini menembus urusan yang memisahkan kita di alam dunia dan alam akhirat kita. Orang telah meninggal dunia, Pak, dan dia selamat dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, maka kemudian dia minta sama Allah agar Allah tegakkan kiamat dan Allah akan sampaikan kepada keluarganya. Masya Allah. Ini menandakan bahwa urusan keluarga kita tidak terhenti dalam urusan dunia, tapi sampai ke alam barzakh, bahkan sampai nanti ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita bahas pada malam ini. Jika ada pertanyaan, mungkin kita bukalah 1 atau 2 pertanyaan. Silakan. Jika ada, silakan. Assalamualaikum. Ya, sama mendoakan orang tua yang telah membesarkan, ya kan? Tidak ada masalah. Doakan, ya Allah, berikan ampunan kepada si fulan, dia telah berjasa dalam hidup saya, yang telah memelihara saya, yang telah membesarkan saya. Sampai. Maka ini juga menjadi kabar gembira kepada orang yang tidak mendapatkan keturunan, bahwa salah satu kisah di dalam Al-Quran adalah kisahnya Asia tadi. Kisah Asia tadi, Asia kan tidak punya anak, tetapi dia membesarkan siapa? Nabi Musa alaihissalam, dibesarkan oleh Asia di rumahnya Fir'aun sendiri. Yang mana Fir'aun sangat orang yang sangat luar biasa, punya aturan 1 tahun lahir anak laki-laki dibunuh, tahun berikutnya tidak. Nah, Musa lahir di tahun aturan ketika tahun itu lahir anak laki-laki dibunuh. Makanya kisah Musa ini sangat luar biasa di dalam Al-Quran itu. Saudara Musa siapa namanya? Harun. Harun tidak terlalu banyak dibahas, karena Harun lahir pada tahun yang mana anak laki-laki lahir tidak dibunuh. Maka kisahnya tidak terlalu banyak. Maka Nabi Musa dilahirkan di saat itu, di tahun aturan dibunuh, dan dia tumbuh besar di rumah Fir'aun sendiri. Ya, walaupun pada akhirnya dia kembali ke pangkuan ibunya, karena itu janji Allah Subhanahu wa taala kan kepada sang bunda. Ketika ibunya lagi gelisah, takut ya tentang aturan ini, maka Allah suruh dia campakkan, larungkan anakmu ke dalam sungai. Karena Allah yang menyuruh, dilarungkan. Kemudian sang bunda menyuruh kakaknya, saudarinya Musa untuk mengikuti kemana peti itu hanyut. Maka sang kakak tahu ternyata tiba di rumahnya Fir'aun. Allah berjanji, kami akan kembalikan putramu kepada pangkuanmu. Makanya Musa, setiap ibu-ibu yang datang untuk menyusunya, enggak mau Musa menyusu. Maka kata sang kakak, saya tahu seorang perempuan yang bisa menyusuinya. Suruh panggillah sang bunda. Di saat sang bunda tadi datang ke istana, maka dipangkulah anaknya Musa kecil, lalu Musa terdiam, tertidur lelap, luar biasa. Kok bisa? Karena ibu kandungnya, ya kan? Ibu kandungnya. Akhirnya terjadilah kontrak dengan ibu Musa, setiap hari datang ke istana menyusui Musa alaihissalam. Nah, ketika Musa sudah mulai agak besar, sang bunda mengatakan, saya tidak bisa terus setiap hari datang ke sini. Kalau kalian mengizinkan, maka si Musa kecil ini saya bawa ke rumah saya susui di rumah saya. Akhirnya diizinkan untuk disusui di rumahnya. Bukan hanya bisa menyusui anak, janji Allah mengembalikan kepadanya, bahkan dia dikasih gaji untuk membesar menyusuinya. Inilah hebatnya janji Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bisa di antara program pemerintah kita ya, memberikan gaji pada ibu-ibu yang menyusui. Nah, saya yakin banyak anak-anak di Islam ini. Gitu Bang ya? Baik, silakan Bapak.
Naam, ketika seorang suami menceraikan istri, ya, maka dia punya tanggung jawab. Masih ada tanggung jawab untuk diberikan kepada mantan istri. Apalagi istri yang dicerai dalam keadaan hamil, maka sang mantan suami dari istrinya wajib memberikan nafkah sampai anak itu lahir. Dan ketika lahir, kalau anak masih dalam pangkuan sang ibu, maka wajib bagi dia untuk tetap memberikan nafkah anaknya. Karena anak tidak ada mantan bagi seorang ayah, yang ada mantan istri. Maka selamanya anak itu menjadi tanggung jawab sang ayah. Walaupun istri tidak lagi mendapatkan bagiannya. Loh, kenapa sama istri dikasih? Karena anak tumbuh besar bersama istrinya, maka dengan memberikan nafkah melalui mantan istrinya, maka dia akan memberikan kepada anak. Tapi kalau anaknya nanti kalau sudah besar, ya sudah. Kalau sudah tahu dia uang, sudah bisa buka rekening, ya sudah langsung kepada anaknya. Allah Ta'ala. Ada lagi? Untuk mantan istri. Mantan istri, kalau dalam hukum kita, mantan istri, maka selama masa iddah itu dalam tanggungan suami. Nah, dalam hukum kompilasi negara kita, hukum Islam, bila mana seorang istri bercerai dengan suami, maka ada namanya di samping iddah itu, di samping uang yang memang tanggungan dia, maka ada namanya mut'ah. Itu namanya uang kenang-kenangan. Uang kenang-kenangan ini disebut dengan mut'ah. Di mana dulu pernah bersama, di mana dulu pernah menjadi pasangan, maka dikasihlah hadiah. Berapa besaran? Tergantung kesanggupan suaminya. Dan itu biasanya akan ditetapkan oleh hakim. Nah, berapa besaran itu akan ditetapkan oleh hakim. Dan itu akan ditentukan, ditanyakan kepada sang suami di samping tanggung jawab tadi, ya, dalam masa iddah itu masih dalam tanggungan suami. Lalu setelah habis, di saat dia cerai, maka di situ ada uang kenang-kenangan. Makanya Allah katakan wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian lupakan kebaikan antara kalian. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan pernah kalian lupakan kebaikan pasangan kalian. Walaupun kalian tidak menikah sama dia. Suami tidak boleh melupakan kebaikan mantan istrinya. Dan mantan istri pun tak boleh melupakan kebaikan suaminya. Pastilah ada kebaikan yang ada sama masing-masing kita. Dalam kondisi bercerai saja kita dilarang oleh Allah melupakan kebaikan pasangan, apalagi dia belum cerai. Ini masih ikatan suami istri, hendak tak kena lagi kebaikan suami sedikit pun. Makanya Rasulullah mengatakan, ya, kenapa wanita itu banyak penghuni neraka? Bukan kena kufur kepada Allah, walakinnaha yakfurnal ashir. Para kaum wanita ini banyak kufur kepada suami. Kufur kepada suami maknanya apa? Tidak pandai bersyukur kepada pemberian suami. Sedikit tidak cukup, banyak habis, gitu kan? Ya, selalu saja membandingkan. Ya, orang tuh udah beli ini, ya, ini pernah kita bandingkan suami kita kepada orang lain. Ya, jangan pernah kita bandingkan suami kita. Yang Allah berikan itulah rezeki kita. Maka itu ikhwatul kiram, kata yakfurnal asir itu menjadi sebab utama kaum wanita, ya, masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi mengatakan, andaikan 1000 tahun, ya, engkau melakukan kebaikan kepadanya dan selama itu kamu melakukan satu kesalahan, maka yang diingat adalah
kesalahan yang satu itu, yang kebaikan selama ini hilang. Ini Nabi loh yang mengatakan ya. Saya hanya mengulang-ulang, saya menyebutkan agar kita ngambil pelajaran. Oleh itu fillah rahimakumullah, mari kita belajar untuk bisa memantaskan diri sebagai seorang suami dan juga memantaskan diri sebagai seorang istri agar kita sama-sama menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.